Selamat pagi semua anak didik kami kelas 11 MIA. Semoga semua tetap sehat dan tetap bersemangat. Kita bertemu kembali untuk melanjutkan pembelajaran kita, dan pada kesempatan ini kita akan mempelajari bagian termodinamika yang ketiga. Dari termodinamika bagian yang ketiga ini, yang mau kita pelajari adalah mengenai hukum pertama termodinamika. Baik, pembelajaran kita akan segera kita mulai. Mari kalian perhatikan semua dengan serius. Kita perhatikan pokok pembahasan kita, hukum pertama termodinamika. Hukum pertama termodinamika adalah merupakan prinsip kekekalan energi yang diaplikasikan pada kalor, usaha, dan energi dalam. Bunyi hukum pertama termodinamika. Untuk setiap proses, apabila kalor Q diberikan kepada sistem yang berupa gas dalam wadah tertutup atau terisolasi, dan sistem melakukan usaha W, maka selisih energi Q dengan W sama dengan perubahan energi dalam delta U sistem. Selanjutnya kita perhatikan bagaimana persamaan hukum pertama termodinamika. Secara matematis, persamaan hukum pertama termodinamika adalah delta U yang sama dengan U2 dikurang U1 sama dengan Q dikurang dengan W. Dalam perhitungan nantinya, kita bisa mendapatkan tanda delta U itu adalah bertanda positif seperti ini. Apabila bertanda positif, artinya energi dalam sistem itu bertambah. Sebaliknya, jika kita memperoleh tanda delta U adalah bertanda negatif, itu artinya energi dalam sistem itu berkurang. Selanjutnya, bagaimana kita menentukan tanda, maksudnya apakah positif atau negatif untuk kalor Q dan untuk usaha W. Maka kita perhatikan di sini perjanjian tanda Q dan W. Perhatikan yang berikut ini. Ini kita misalkan sebuah sistem yang terdiri dari gas dalam keadaan tertutup atau terisolasi. Selanjutnya di luar sistem ini kita sebut ada lingkungan. Maka apabila sistem ini menyerap kalor, maka tanda Q adalah positif. Perhatikan tanda panah ini masuk atau menuju sistem. Sebaliknya apabila sistem ini melepaskan kalor, perhatikan tanda panah itu menjauhi sistem, maka Q bertanda negatif. Selanjutnya untuk tanda W. Apabila usaha dilakukan oleh sistem, perhatikan ya, sistem ini melakukan usaha keluar, maka tanda dari usaha W adalah positif. Sebaliknya, jika usaha dilakukan pada sistem, ya, pada sistem, perhatikan tanda panah menuju sistem, maka tanda dari usaha W adalah bertanda negatif. Kemudian ada satu hal yang perlu kita perhatikan untuk delta U atau perubahan energi dalam. Perubahan energi dalam delta U hanya bergantung pada keadaan akhir dan awal gas, tidak bergantung pada proses gas. Sehingga perubahan energi dalam ini adalah merupakan fungsi dari keadaan. Selanjutnya kita perhatikan bagaimana persamaan perubahan energi dalam gas ideal. Persamaannya adalah sebagai berikut. Delta U yang sama dengan U2 dikurang U1 sama dengan F dikali setengah dikali N dikali R dikalikan dengan delta T. Persamaan ini masih bisa kita ubah menjadi bentuk yang lain dengan mengingat persamaan umum gas ideal yang sudah kita pelajari ini semester yang lalu ya, di mana PV itu akan sama dengan nRT sama dengan nKT. Maka persamaan ini bisa kita ubah ke dalam bentuk NK delta T dan ke dalam bentuk delta P dikalikan dengan V. Sehingga delta U bisa kita tuliskan menjadi F dikali setengah dikali N dikali K dikalikan dengan delta T. Atau bisa juga delta U itu bisa kita cari dari persamaan F dikali setengah dikali perkalian delta P dikalikan dengan V. Selanjutnya keterangan dari persamaan ini adalah
F itu menyatakan derajat kebebasan gas. Kemudian N huruf kecil ini menyatakan mol dan huruf kapital N menyatakan jumlah partikel. P adalah tekanan satuan Pascal, V adalah volume satuan meter kubik, T adalah menyatakan suhu satuan Kelvin, dan R adalah tetapan gas umum dengan satuan Joule per mol Kelvin. Kemudian kita perhatikan hukum pertama termodinamika yang bentuknya sudah kita tulis tadi, delta U sama dengan Q dikurang W pada proses gas. Pada pembelajaran kita sebelumnya, kita sudah mempelajari ada 4 jenis proses gas. Yang pertama kita sebut sebagai proses gas isobarik. Untuk proses gas isobarik, nilai tekanan itu selalu konstan atau tetap. Kemudian usaha untuk proses isobarik, W itu sama dengan P dikalikan dengan delta V. Sehingga bentuk hukum pertama termodinamika untuk proses isobarik menjadi delta U sama dengan Q dikurang W. W-nya kita ganti menjadi P dikalikan dengan delta V. Proses yang kedua adalah isokorik atau isovolume. Untuk proses isokorik atau isovolume, nilai tekanan V itu adalah tetap dan usaha pada proses isokorik itu sama dengan 0. Sehingga persamaan hukum pertama termodinamika untuk proses isokorik, delta U akan sama dengan Q karena W itu bernilai 0. Proses yang ketiga adalah isotermal, di mana untuk isotermal nilai suhu T itu sama dengan konstan. Sekarang perhatikan ya. Kalau suhunya konstan, maka dari persamaan delta U dari sini, ini juga sudah kita tuliskan di sini, delta U yang sama dengan F dikali setengah dikali N dikali R dikalikan dengan delta T, ini akan bernilai sama dengan 0. Kenapa? Karena suhunya adalah tetap. Maka usaha untuk isotermal yang sudah kita pelajari sebelumnya itu sama dengan nRT dikali logaritma natural ln V2 berbanding V1. Maka untuk isotermal, hukum pertama termodinamika ini bisa kita terapkan dengan membuat delta U-nya sama dengan 0. Kalau delta U-nya sama dengan 0, artinya kalor Q itu akan sama dengan usaha W. Sehingga Q sama dengan usaha W akan sama dengan nRT dikali ln V2 dibagi V1. Yang terakhir adalah proses gas untuk adiabatik. Untuk proses gas adiabatik tidak ada kalor yang masuk atau yang keluar pada sistem, sehingga Q itu sama dengan 0. Kalau Q sama dengan 0, perhatikan persamaan ini, maka delta U itu akan sama dengan negatif W, atau W itu akan sama dengan negatif delta U. Maka bisa kita tuliskan W akan sama dengan negatif. Perhatikan delta U-nya kita pergunakan persamaan ini ya. Maka W akan sama dengan negatif F dikali setengah dikali N dikali R dikalikan dengan delta T. Untuk memahami persamaan yang sudah kita buat tadi, kita perhatikan contoh soal yang nomor 1 ini. Tentukanlah perubahan energi dalam sistem. Untuk bagian A, sistem menyerap kalor 5 kalori sekaligus melakukan usaha 8 Joule. Bagian B, sistem melepas kalor 25 kalori sekaligus pada sistem dilakukan usaha 200 Joule. Baik, kita buat pembahasan untuk bagian A. Kita perhatikan untuk bagian A, sistem menyerap kalor, berarti Q-nya bertanda positif. Tetapi satuan energi atau kalor di sini masih dalam satuan kalori. Harus kita ubah ke dalam satuan Joule, di mana konversinya adalah 1 kalori itu sama dengan 4,2 Joule. Sehingga Q yang besarnya sama dengan 5, kita ubah menjadi Joule, berarti kita kalikan dengan 4,2. Itu sama dengan 21 Joule. Usaha itu adalah bertanda positif. Kenapa? Karena sistem itu katanya melakukan usaha, maka W sama dengan positif 8 Joule. Sehingga perubahan energi dalam delta U untuk bagian A ini akan sama dengan Q dikurang W sama dengan 21 ya, dikurang 8 sama dengan 13 Joule. Kemudian untuk bagian B,
Ya, untuk bagian B disebutkan di sini sistem melepas kalor, berarti tandanya adalah negatif. Kita ubah ke dalam satuan joule, kita kalikan dengan 4,2. Nilainya sama dengan negatif 105 joule. Kemudian W-nya bertanda negatif juga ya, sebesar 200 joule. Kenapa? Karena pada sistem dilakukan usaha. Maka delta U yang rumusnya sama dengan Q dikurang dengan W, kita masukkan Q-nya negatif 105 joule dikurang negatif 200 joule, maka hasilnya sama dengan negatif 105 ditambah dengan 200 joule, sama dengan 95 joule. Berikutnya kita perhatikan contoh soal yang nomor 2. Pada diagram PV di bawah ini ditunjukkan beberapa lintasan atau proses termodinamika ya. Kemudian pada lintasan AB sistem menerima kalor 1000 joule dan lintasan BC sistem menyerap kalor 1500 joule. Tentukanlah perubahan energi dalam untuk bagian A, proses AB. Kemudian bagian B, proses ABC. Kita buat pembahasannya. Untuk bagian A, perubahan energi dalam atau delta U untuk proses AB. Perhatikan proses AB ya. Sehingga bisa kita tuliskan lintasan AB yang ini itu sama dengan lintasan isokorik karena volumenya adalah tetap. Untuk proses isokorik, usaha dalam hal ini kita buat notasi WAB karena prosesnya atau lintasannya dari A ke B itu akan sama dengan 0. Kemudian kalor dari AB. Ya, di sini disebutkan menerima kalor, berarti QAB itu bertanda positif 1000 joule. Maka delta UAB itu akan sama dengan QAB dikurang dengan WAB. Kita masukkan Q dan W pada persamaan ini, maka delta U untuk lintasan atau proses AB akan sama dengan QAB-nya sama dengan positif 1000 ya, dikurang dengan WAB sama dengan 0, maka delta U-nya sama dengan 1000 joule. Untuk bagian B, perubahan energi dalam delta U untuk proses ABC. Perhatikan ya. Kita perhatikan untuk lintasan BC. Karena untuk lintasan AB tadi sudah kita tahu itu lintasan atau proses isokorik. Sekarang untuk BC kita perhatikan ya. Untuk lintasan BC ini prosesnya adalah isobarik atau tekanan tetap. Kemudian usaha dari B ke C itu sama dengan perkalian tekanan dengan selisih daripada volume ya. Tekanannya 800 Pascal. Kemudian delta volume itu sama dengan 5 dikurang dengan 2 sama dengan 3 dikali 800 sama dengan 2400 joule. Kemudian usaha dari ABC karena prosesnya adalah dari A ke B ke C. Kita perlu usaha dari ABC yang sama dengan usaha AB ya ditambah dengan usaha BC. Maka usaha dari titik A BC itu akan sama dengan 0 ditambah 2400 joule sama dengan 2400 joule. Kemudian kalor BC ya, kalor BC perhatikan di sini lintasan BC menyerap ya, ingat kata menyerap itu sama dengan menerima ya, sehingga tanda kalor Q untuk lintasan BC juga bertanda positif yang besarnya positif 1500 joule. Maka kalor QABC ya, itu akan sama dengan kalor QAB ditambah dengan kalor QBC. Maka kalor QABC sama dengan 1000 joule ditambah 1500 joule sama dengan 2500 joule. Sehingga delta U dari ABC itu akan sama dengan QABC dikurang WABC. Kita masukkan nilai QABC dan usaha ABC pada persamaan ini ya. Sehingga delta U-nya sama dengan 2500 dikurang dengan 2400 joule, nilainya sama dengan positif 100 joule. Kita perhatikan di sini tanda delta U-nya adalah positif, artinya energi dalam sistem itu adalah bertambah sebesar 100 joule. Kemudian kita perhatikan contoh soal yang nomor 3.
2 mol gas ideal memuai dari B ke D, perhatikan ya, B ke D, melalui lintasan seperti grafik PV di bawah ini. Tentukanlah energi dalam dan usaha dan kalor untuk lintasan bagian A, B ke D, bagian B dari B ke C, kemudian ke titik D. Kita buat pembahasannya. Untuk bagian A, lintasan BD. Ada satu hal yang perlu kita perhatikan di sini, bahwa untuk proses atau lintasan bagian A dan bagian B itu dimulai dari titik yang sama, titik B, dan berakhir di titik D. Sehingga karena energi dalam merupakan fungsi keadaan yang sudah disebutkan tadi, maka delta U untuk lintasan BD itu sama dengan delta U lintasan BCD. Kenapa? Karena dimulai dari titik dan akhir yang sama. Ya, perhatikan di sini titiknya berawal di B, ini juga berawal di B, ini berakhir di D, ini juga berakhir di titik D. Maka delta U atau perubahan energi dalam itu adalah sama besar. Kita tentukan delta U-nya yang sama dengan F dikali setengah. Kita pergunakan di sini perkalian dari selisih tekanan terhadap volume ya, karena diketahui dalam grafik ini adalah tekanan dengan volume. Jika soal tidak menyebutkan nilai derajat kebebasan F ya, dianggap gas yang dimaksudkan dalam soal adalah gas monoatomik dengan F bernilai sama dengan 3. Sehingga persamaan kita ini bisa kita buat menjadi delta U BD ya, dari B ke titik D sama dengan delta U BCD sama dengan 3/2. F-nya kita buat 3 ya, 3 kali setengah menjadi 3/2 dikali delta PV. Perhatikan di sini harus perkalian tekanan dengan volume akhir dikurang dengan yang awal. Berakhir di titik D. Perhatikan di sini berawal di titik B seperti ini. Sehingga delta U-nya sama dengan 3/2 dikali. Perhatikan tekanan di titik D itu 4 Pascal. Kemudian volume di titik D itu sama dengan 4 meter kubik ya. Dikurang dengan tekanan di titik B 10 Pascal, volume di titik B sama dengan 2. Maka hasil dari sini semua sama dengan negatif 6 Joule. Kemudian usaha dari titik B ke titik D. Kita buat notasi WBD ya. Di mana usaha atau WBD itu sama dengan luas trapesium ya, luas trapesium BFED. Di mana menentukan luas trapesium itu akan sama dengan jumlah dua sisi sejajar. Mana sisi sejajar? Yaitu BF dan DE ya, dikalikan dengan tinggi kedua sisi atau jarak kedua sisi. Berarti EF ya, dibagi dengan 2. Kita masukkan nilai-nilainya. BF itu sama dengan 10 ya. Kemudian ditambah dengan ED itu sama dengan 4, dikalikan dengan jarak kedua sisi atau ketinggiannya sama dengan 2 dibagi dengan 2. Maka usahanya itu sama dengan 14 Joule. Untuk menentukan kalor QBD ya, delta U itu sama dengan Q dikurang dengan W. Maka QBD itu akan sama dengan delta UBD. Ini kita pindah ruas ke ruas kirim berarti menjadi positif ya. Tambah dengan WBD. Sehingga kita masukkan delta UBD sama dengan negatif 6 yang ini ditambah dengan WBD 14. Maka delta U-nya akan sama dengan 8 Joule. Untuk bagian B yaitu lintasan BCD ya, untuk lintasan BCD ingat tadi delta U-nya sama dengan lintasan BD yaitu sebesar negatif 6 Joule. Usaha dari B ke C ke D itu notasinya adalah WBCD, di mana WBCD itu akan sama dengan luas BCEF. Kita cari luasnya WBCD sama dengan 10 dikali dengan 4 dikurang 2 sama dengan 20 Joule. Untuk menentukan kalor QBCD kita pergunakan persamaan hukum pertama termodinamika,
delta U sama dengan Q dikurang W. Maka Q BCD sama dengan delta U BCD ditambah W BCD. Akan sama dengan negatif 6 ditambah dengan 20 sama dengan 14 Joule. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Dan di akhir bagian ini ada juga saya buat soal latihan, ada 4 nomor, di mana contoh soal ini atau soal latihan ini bisa kalian tentukan dengan atau secara mandiri, ya. Tetap semangat, selamat belajar dan semoga sukses.